Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda Dan pastinya gue Andri dong. dan di episode kali ini kita akan kembali menceritakan lagi pengalaman mistis yang sangat-sangat bikin merinding nih. Dan ini tuh yang keberapa kalinya ya, gua juga udah nggak tahu. Ini tuh cerita tentang sopir ambulan mengantarkan jenazah. Lagi-lagi supir ambulan ya nang. Tuh. Dan ini tuh tengah malam lagi. Soalnya agak dadakan gitu ya. Oke. Nah, jadi ini tuh yang ngirimnya namanya Riko. Jadi Riko ini tuh adalah seseorang supir ambulan lah gitu, yang mengantarkan jenazah ke daerah Ciamis. Cuman untuk cerita detailnya nanti lu sambil bacain aja ya. Pokoknya ini tuh gue juga gak nyangka sih baca. Speechless. Ngeri. Oke. Tapi setelah yang satu ini ya nang. Betul sekali dong. Oke. Bersama Kumis Podcast ceritanya akan segera diputar. Jadi kita ini dikirimi pengalaman mistis oleh Kang Riko. Kang Riko ini dia berprofesi sebagai supir ambulan dan dia memprofesikan supir ambulan ini tuh sudah sekitar 4 tahunan lah. Udah lumayan lama ya. Udah berpengalaman. Betul, dan memang di sini tuh dia memang banyak mengalami pengalaman mistis. Cuman yang dikirim ke Kumis Podcast ini tuh cukup sangat susah untuk dilupakan menurut dari. Berarti bisa dibilang momen yang paling wah gitu. Momen yang Di sekian pengalaman mistisnya. betul. Oke, langsung aja deh ke ceritanya biar gak penasaran lagi. Oke, jadi ketika itu tuh dia pada malam Jumat ya. Di sini tuh dia disuruh atau apa ya? Ya disuruh untuk mengantarkan jenazah, dan itu tuh memang jenazahnya sudah kayak udah siap semuanya, tinggal diantarkan gitu. Nah, ketika ini tuh dia tanpa melihat si jenazahnya, dia langsung mengangkat jenazahnya itu ke dalam mobil ambulan. Nah, dan kebetulan di sini tuh dia perginya seorang diri, Sendirian banget. sendirian banget. Salah satu partnernya itu nggak masuk, dia sakit lah gitu, Berhalangan ya. berhalangan untuk hadir. Jadi ya udahlah, dia ini pergi sendirian juga nggak apa-apa gitu. Memang udah biasanya nganterin sendirian juga gitu, udah pernah. Iya, udah pernah juga gitu. Nah, Berarti udah pengalaman. udah ya udah dianggap santai lah gitu. Nah, di sini berangkatlah dia pukul 7 malam. Ini tuh bener tujuannya ke Ciamis. Di perjalanan dia ya biasa-biasa aja lah, tidak merasakan hal yang menjanggal. Sambil ya bernyanyi-nyanyi gitu kan, ya agar suasana nggak begitu mencekam lah. Jadi dia mencoba untuk mencairkan suasana dengan caranya sendiri gitu. Saya cerita ketika sudah di daerah Ciamis, ini tuh lokasinya memang tidak di kotanya, di daerah kampung banget lah gitu. Nah, di sini tuh ketika dia memasuki gapura gitu, dari situ dia ya menanyakan dulu lah ke salah satu warung tempat alamat tersebut di mana. Nah, ketika dia sedang mengobrol dengan yang mempunyai warung itu, di sini tuh dia mendengar suara
kayak apa ya? Kayak bantingan benda di dalam ambulan itu. Di saat lagi turun ya. Di saat lagi turun. Nah, di sini beliau ini kaget lah ya, karena dekat banget tuh posisi warung sama ambulannya. Gitu. Dia kaget. Ya udahlah, dia memutuskan dulu tuh ngecek dulu nih ambulannya kenapa gitu. Takutnya ada apa-apa gitu dengan jenazahnya. Gitu. Bentar, ini perjalanan udah memakan waktu berapa jam? Ini tuh sudah memakan waktu 3 jam kurang lah. Jadi itu tuh sekitar jam 9 jam 10-an, jam 10 gitu. Memangnya tidak tidak ada yang ngawal gitu kayak dari keluarga gitu? Nah itu nggak ada, nah, karena ya katanya sih pihak keluarga juga shock banget mendengar berita jenazah ini meninggal. Dan jenazah ini tuh memang sedang bekerja lah di sini tuh, jadi ngekos sendirian lah gitu. Ditemukan oleh ibu kos udah meninggal gitu. Jadi langsung dilarikan ke rumah sakit dan dikirim ke Ciamis ini. Berarti keluarganya udah pada nunggu di sana juga. Udah nunggu di sana, jadi nggak keburu ke rumah sakit juga gitu. Nah, akhirnya ketika dicek gitu, dia lihat ya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada hal yang aneh juga gitu. Nah di sini dia juga agak kebingungan, itu suara dari mana ya gitu. Karena suaranya tuh begitu kencang banget. Nah udah gitu dia ngecek ternyata nggak ada. Ya udahlah, dia kembali lagi ke warung itu. Sehingga cerita sudah beres semuanya, udah tahu lah alamatnya itu di mana gitu. Dia langsung melanjutkan lagi perjalanannya. Dan kata dari warung ini, dari warung ini tuh ke kampung yang tujuan alamat Kang Riko ini memang memakan waktu sekitar 1,5 jam. Berarti masih jauh ya dari warung ini tuh? Masih jauh. Nah, bentar ya, Oke. Oke, lanjut. Nah, ketika dia melanjutkan perjalanan, itu suasana jalan tuh jalannya cuman muat 1 mobil 1 motor, jadi sangat sempit lah. Keadaan jalan gimana? Keadaan jalan ini tuh melewati beberapa kebun, terus melewati juga hamparan sawah gitu lah. Ketika ini tuh dia maju dan menemukan tanjakan. Nah, cuman sesudah dia nanjak, ketika di turunan, dia ini tuh melihat dari jauh ada seseorang yang sedang melambaikan tangan, kayak yang mau ikut numpang mungkin lah gitu. Nah di sini Kang Riko ini tuh ya karena melihat keadaannya yang sangat mencekam, sangat gelap dan sepi, ya dia berhenti aja lah, karena dia lihat sesosok yang memberhentikan dia ini tuh adalah pemuda sendirian. Nah di sini dia tidak berpikiran aneh, karena ya normal aja gitu. Itu tuh pakai celana levis, terus rapi banget lah. Berarti betul pure mau meminta tumpangan aja. Betul. Nah di sini dia berhenti dan menanyakan kenapa ya udah. Nah akhirnya ya pemuda ini tuh meminta tolong, karena ya ikut tumpang lah ke depan sebentar gitu. Soalnya ya saya capek lah, udah dari tadi saya jalan katanya gitu. Memangnya nggak ada mobil lain ya sampai meminta tumpangan ke ambulan gitu? Wah nggak ada, sepi banget itu tuh. Padahal ya sekitar jam 10 jam 11 itu tuh kan. Nah di sini Kang Riko ini tuh ya udahlah, itu kan karena kasihan juga gitu. Ya udah numpang aja, kebetulan saya juga butuh temen ngobrol nih gitu kan, karena saya sendirian gitu. Nah di sini singkat cerita naiklah pemuda ini tuh ke dalam ambulan Kang Riko ini. Nah di dalam ambulan ini tuh
ya mereka mau ngobrol biasa lah. Malahan pemuda ini tuh menanyakan, Pak, ini bawa jenazah? Oh iya, ini bawa jenazah. Ya katanya sih alamatnya di sini, di sini lah, disebutin alamatnya tuh. Nah pemuda ini tuh kaget. Lah, ya saya juga mau ke situ, ke daerah situ Pak, gitu kan. Jadi pas banget ya. Pas banget. Oh ya udah, kamu langsung aja bareng aja ini sama saya gitu kan, menurut dari Kang Riko ini. Dari sini ya mau ngobrol lah mereka ini, karena merasa udah apa ya, ada teman juga, jadi ya udah curcor lah ngobrol deh gini gini. Cair lah suasana. Cair suasana tuh, sehingga mengobrolkan ya curhat-curhat gitu. Dan akhirnya di sini tuh Kang Riko agak aneh, karena si pemuda ini tuh sontak langsung menangis Pada saat ngobrol tuh. langsung menangis. Dan di sini Kang Riko kan aneh lah ya, dia langsung menanyakan, kenapa gitu kok nangis. Nah di sini pemudanya itu bilang, iya kan saya ada hal yang belum saya capai buat orang tua saya sedih. Wah udahlah, jawab dari Kang Riko ini tuh, udahlah santai aja, orang masih muda ini gitu. Menyemangati. Ya pasti tercapai lah semua impian-impian gitu buat orang tuanya. Nah di sini pemuda itu tuh ya udahlah biasa lagi gitu. Hingga akhirnya pemuda ini tuh menyuruh untuk berhenti ke Kang Riko ini tuh. Kang, udah berhenti aja di sini katanya. Dan itu tuh berhentinya agak aneh nah. Jadi belum sampai tujuan juga. Namun itu tuh keadaan jalan itu tuh gelap banget, hingga apa ya? Pinggir-pinggir juga nggak kelihatan banget gitu. Ya. Kalau itu tuh apa nggak kelihatan. Minim pencahayaan di sini. Minim pencahayaan banget. Yang kelihatan cuma ya jalan doang yang disoroti oleh mobil ambulan ini gitu. Ya. Nah di sini Kang Riko ini tuh nanya, lah emang turunnya mau di sini aja nih gitu kan, nggak lihat nih serem banget gitu kan. Oh iya nggak apa-apa Kang, saya cukup di sini aja gitu. Karena saya nggak mau sedih, katanya gitu. Lah emang di sini tuh Kang Riko tuh agak aneh lah ya dengan jawaban itu, tapi dia nggak langsung ambil pusing ya, karena dia juga ini fokus untuk mengatakan. Ya udah, kalau mau turun di sini gitu. Akhirnya di sini tuh Kang Riko pergi lagi sendirian. Dan singkat cerita sudah sampailah nih di tujuan tempat lokasi jenazah ini gitu, untuk pengantaran jenazah ini. Aman-aman aja berarti. Aman-aman aja. Nah, ketika ini tuh dia turun dan melihat keadaan itu, keluarganya pada nangis, ya sambil menyambut tuh, wah pada histeris lah nangisnya tuh. Udah pada berduka ya. Pada berduka. Nah di sini dia membuka pintu belakang dari ambulan itu untuk mengambil jenazah ke rumah duka gitu kan. Nah di sini nih ya, agak anehnya tuh, ketika dibuka tuh ya nah, Kang Riko ini tuh beserta keluarga yang akan mengangkutnya gitu kan, semua kaget karena jenazah itu tuh nggak ada noh. Nggak ada. Jadi cuman peti doang gitu, bukan peti sih, Enggak. Tapi nggak ada mayatnya. Nggak ada mayatnya. Wah aneh banget. Di sini tuh Kang Riko ini tuh ya aneh lah ya, kok nggak ada. Tadi saya lihat kok orang, ya saya juga ngecek dulu kan waktu di warung gitu kan, masih ada jenazah tuh, dan nggak ada hal apapun ketika di perjalanan juga gitu. Nah di sini tuh Kang Riko sama
keluarga yang mau mengangkut gitu kan, saling ya mempertanyakan lah kemana. Dan di sini juga dibarengi oleh teriakan dari salah satu tetangganya lah, dan berteriak bahwa jenazah itu tuh ada di depan mobilnya, di pinggir supir, Ada di depan mobil. di jok pinggir supir. Kok bisa ya? Nah di sini Kang Riko ini tuh, kok bisa sih gitu kan? Dia langsung bergegas ke depan. Benar ada. Ternyata benar ada, nah. Dan ternyata nih, yang anehnya itu, jenazah itu tuh ternyata seseorang yang tadi sebelumnya menumpang di ambulan Kang Riko itu. Oh, jadi Kang Riko ini tuh pas lihat itu persis sama gitu, sama sebelumnya. Sama banget. Yang menumpang itu. Nah, Anjir. di sini tuh dia ya kaget lah ya. Cuman langsung buru-buru aja gitu buat mindahin jenazah ke rumah duka. Berarti tidak ngomong dulu ya? Tidak ngomong dulu. Nah, di sini akhirnya ya Kang Riko ini tuh ngobrol lah dengan keluarganya gitu kan. Dia bilang bahwa ya saya kaget, saya agak shock juga karena tadi itu ya saya ditumpangi oleh salah satu pemuda di daerah sana, di daerah perkebunan itulah gitu kan. Ya di sini juga saya aneh lah, kok jenazahnya bisa di depan gitu. Dan aneh juga itu tuh mirip banget sama jenazah ini gitu, sosok yang menumpangi saya itu. Tapi si jenazahnya ini tuh dikafanin, udah dikafanin. Udah dikafanin. Berarti itu tuh benar-benar jenazah yang di depan tuh gitu. Benar-benar jenazah gitu. Pakai kain kafan gitu. Kain kafan. Jelas-jelas ya jenazah aja pure, cuman iya posisinya kayak yang duduk itu gitu. Gila. Nah di sini ya apa ya, Kang Riko ini juga mempertanyakan lah ya, takutnya ya halu gitu kan. Ternyata memang si jenazah ini tuh sebelum dia meninggal sempat dulu menelpon pihak keluarga dan akan pulang lah sesegera mungkin gitu. Ya dan bilang juga paling hari Kamis lah pulang ke Kamong. Dan itu tuh ternyata pakaian yang Mas Riko ini lihat yang jadi penumpang itu tuh ternyata pakaian terakhir ya diketemukan meninggal. Oh, terakhir digunakan pakaian itu sama ya? Sama. Nah di sini ya Kang Riko ini juga agak aneh lah ya dengan apa yang dia alami gitu. Berarti bisa dibilang ini tuh dia ditemenin sama mayatnya langsung ya pada saat mengantarkan jenazah gitu. Iya kayak gitulah secara tidak langsung ya. Tapi itu setelah yang tadi pas di warung ya. Nah di sini juga ya Kang Riko ini tuh ya mulai mencocokologikan gitu ketika dia mengobrol dengan penumpang itu kan. Dia agak aneh juga responnya gitu kan. Langsung menangis terus bilang bahwa saya impian saya buat ngebanggain orang tua, buat tujuan saya buat belum tercapai gitu. Dan yang akhir tuh yang paling aneh tuh karena ketika turun kan itu tuh si sosok ini bilang bahwa ya saya udah cukup di sini aja dan saya nggak mau sedih katanya kan gitu. Nah di sini juga agak aneh gitu. Hingga di akhir cerita akhirnya di sini tuh karena kemalaman jenazah ini tuh dikuburkannya esokan harinya. Dan Kang Riko ini tuh karena karena merasakan dia sempat ngobrol dulu dengan sosok atau arwah jenazah ini gitu kan. Jadi dia juga ikut menguburkan gitu.
Berarti sempat tidur dulu di situ ya. Sempat tidur dulu di situ ya. Dia juga bilang, ya udah besok saya anterin Sekalian. ke tempat terakhirnya gitu. Nah di sini cukup mencengangkan. Ternyata ketika Kang Riko ini mengantarkan jenazah itu ke tempat istirahat terakhirnya, itu tempat di mana semalam ia berhenti, tempat di mana penumpang itu tuh turun. Berarti bisa disimpulin arwah jenazah ini tuh turun di kuburan gitu. Betul. Dan ternyata Kang Riko ini tuh berhenti di kuburan gitu. Semalam tuh. Ya dia juga baru ngeh karena kenapa dia bisa menyebutkan itu, karena ya dia ingat banget di mana ia berhenti, dan kan ada pepohonan juga, dia ingat banget nih gitu. Ini semalam gua berhenti di sini gitu. Tapi dia ceritain nggak itu yang terakhirnya? Ya diceritain ke keluarganya. Jadi almarhum tuh minta berhenti di situ. Betul, dan bilang ya takutnya sedih katanya kalau ikut. Ya agak aneh juga ya. Benar-benar aduh, pengalaman yang bikin heran sih ini. Iya betul, dan Menjanggal banget. ya makanya gitu Kang Riko ini menyebutkan bahwa ini tuh pengalaman ia yang sangat Ya momen yang berkesan lah. tidak bisa dilupakan lah ya. Betul. Padahal mungkin dia tuh punya lah pengalaman-pengalaman mistis gitu ya. Ya. Cuman ini yang beda gitu ya. Ya pasti namanya sopir ambulan gitu ya. Masih ada Selalu ada gitu. Kayak gua dengar juga kayak di mobil tuh kayak ada yang nangis atau yang gimana. Nah, Tapi ini tuh aman-aman aja. Tapi setelahnya banyak ternyata dia tuh ditemenin sama mayatnya langsung. Bahkan mengobrol gitu. Nah itu. Waduh. Tapi untung nggak ketahuannya pas lagi bareng gitu. Wah, iya ya. Kalau gitu sih pasti langsung ninggalin ambulan. Langsung lari sih pas. Gila, ini pengalaman the best nih. The best banget ini. Dari cerita supir ambulan ya. Gila, sangat serem banget. Dari cerita ambulan yang kita ceritakan sebelum-sebelumnya sih, ini paling Janggal nih. janggal dan paling menyentuh banget lah gitu. Iya, soalnya kebayang banget gitu. Posisinya tuh lagian ini benar-benar berani ya. Kang Riko ini tuh mengantarkannya sendirian gitu. Terus melewati jalanan sepi. Itu kan tidak mudah ya. Iya pasti. Biasanya ya adalah satu orang yang nemenin gitu. Ya membutuhkan mental yang kuat lah Betul. untuk menjadi profesi yang seperti ini. Ya, supir ambulan. Kata gua juga paling mulia nih, pekerjaan mulia nih. Betul paling the best. Iya, soalnya jarang lah orang yang mau gitu. Lu coba mau nggak kayak gitu? Anjir, takut juga ya. Iya, berarti mental kan. Iya betul. Oke. Pengalaman dari Kang Kang Riko ini ya cukup sangat menarik Dan sudah kami ceritakan. Makasih banyak buat Kang Riko udah ngirimin ceritanya ke Kumis Podcast. Ini juga adalah bentuk support untuk kami gitu ya. Dan buat para kawan Kumis, jangan lupa untuk terus support gitu dengan dengerin cerita di Kumis Podcast terbarunya gitu. Betul. Selalu ada hal yang menarik. Ya. Tidak lupa makasih banyak sekali lagi. Salam buat keluarga Kang Riko. Ya betul. Ya. Dan dia katanya masih berprofesi sebagai sopir ambulan. Keren. Semoga sehat selalu. Betul, amin. Oke, mungkin segitu aja ya Nal. Betul. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.